Kali ini kita akan membahas bagian-bagian tubuh pada tumbuhan. Nah, yang pertama ada akar, di mana akar ini berfungsi sebagai penyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Nah, yang kedua, akar juga berfungsi sebagai penopang tumbuhan dan memperkokoh tumbuhan. Fungsi akar yang ketiga adalah sebagai alat pernapasan, lalu yang terakhir sebagai tempat cadangan makanan. Secara umum, akar ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah akar serabut, di mana akar serabut ini biasa terdapat pada tumbuhan monokotil. Walaupun terkadang pada tumbuhan dikotil juga ditemukan akar serabut. Namun dengan catatan, tumbuhan ini dikembangbiakan secara stek atau cangkok. Nah, fungsi utama dari akar serabut adalah untuk menopang berdirinya tumbuhan. Lalu yang kedua, ada akar tunggang, di mana akar tunggang ini umumnya terdapat pada tumbuhan dikotil. Nah, fungsi utama akar tunggang ini adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, selanjutnya ada batang, di mana batang ini berfungsi sebagai alat pengangkut. Lalu yang kedua, fungsinya adalah sebagai alat penopang, dan yang ketiga juga berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Nah, pada umumnya batang ini memiliki sifat-sifat yaitu berbentuk panjang, bulat, seperti silinder, atau dapat juga berbentuk lain. Lalu yang kedua, batang tanaman terdiri atas ruas-ruas. Nah, yang ketiga, batang biasanya tumbuh ke atas menuju cahaya atau matahari. Nah, selanjutnya ada daun. Nah, di mana daun ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis dan tempat terjadinya penguapan juga pernapasan. Bentuk daun sangat bermacam-macam. Biasanya berupa helaian, namun memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Misalnya seperti daun pada pohon kaktus. Daun tersebut bermodifikasi menjadi duri dan mengakibatkan daun kehilangan fungsinya sebagai organ fotosintetik. Nah, daun ini juga biasa disebut daun tumbuhan sukulen, di mana mengandung air dalam jumlah yang cukup banyak. Warna daun ini biasanya hijau atau kebanyakan berwarna hijau. Nah, warna hijau tersebut berasal dari kandungan klorofil pada daun, yang mana klorofil merupakan senyawa pigmen yang berperan dalam menyeleksi panjang gelombang cahaya yang energinya diambil dalam fotosintesis. Nah, sebetulnya daun juga memiliki pigmen lainnya, misalnya seperti karoten yang berwarna jingga, lalu xanthofil yang berwarna kuning, dan antosianin yang berwarna merah, biru, atau ungu, tergantung derajat keasamannya. Nah, daun sendiri memiliki beberapa jenis, yang diantara lainnya adalah daun melengkung, di mana daun ini berbentuk seperti garis-garis yang melengkung. Nah, kemudian yang kedua ada daun menyirip, di mana daun ini memiliki tulang yang berbentuk seperti berip pada ikan. Selanjutnya yang ketiga ada daun sejajar, yang mana daun ini memiliki bentuk tulang dalam yang menyerupai garis paralel. Pada setiap bagian ujung tulang dari daun tersebut menyatu. Lalu yang keempat ada daun menjari, di mana bentuk daun ini seperti jari tangan dan memiliki tulang-tulang yang cukup besar. Nah, bagian tubuh tumbuhan selanjutnya adalah bunga, di mana bunga merupakan alat produksi seksual pada sebagian besar tumbuhan yang sering memproduksi buah yang mengandung biji sebagai calon benihnya. Pada umumnya, bunga disebut sempurna apabila memiliki alat jantan dan betina pada satu organ secara bersama-sama, di mana alat jantan tersebut merupakan benang sari dan alat betina tersebut merupakan putik. Pada umumnya, bunga pada tumbuhan dikotil memiliki 4 atau 5 organ atau kelipatan 4 atau 5 kelopak seperti itu. Nah, sedangkan pada tumbuhan monokotil memiliki organ atau kelipatan 3. Terakhir adalah buah dan biji, di mana buah ini merupakan organ tanaman, tempat penyimpan benih, dan hasil fotosintesis. Buah ini juga berfungsi sebagai pelindung biji yang berada di dalamnya.
Nah, biji yang berada dalam buah terbentuk setelah tepung sari mendarat dengan tepat pada kepala putik, maka dengan segera dan secara bersama-sama jaringan pembuahan tersebut akan menyerap air dan nutrisi tanaman berupa gula dan membentuk tabung sari. Nah, tabung sari tersebut akan tumbuh dan menembus tangkai putik menuju arah kantung lembaga. Nah, di tempat tersebut bertemulah sel jantan dengan sel telur untuk membentuk zigot. Nah, zigot ini akan tumbuh menjadi embrio biji. Selanjutnya akan berkembang sampai menjadi bentuk yang sempurna dan memenuhi standar untuk menjadi benih. Nah, sekian dulu ya pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.